Halo pemirsa setia Reca Buntung, kembali lagi di Reca Buntung Channel, channelnya Jogja. Pada episode kali ini, Alianova kembali hadir untuk mengungkap cerita yang sudah dibagikan oleh pemirsa setia Reca Buntung. Dan tentunya kita tunggu dukungan kalian untuk channel ini dengan subscribe, komen, like, share, dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru. Dan berikut cerita selengkapnya. Pemirsa, cerita ini diberikan oleh pemirsa setia Reca Buntung yang setiap malam minggu menyimak program Kencan Reca Buntung. Kurang lebih setahun, Reca Buntung tidak menghadirkan program khusus Kencan Horor. Namun, pendengar setia ini memberikan ceritanya melalui WhatsApp yang kita terima dan kita coba ceritakan ke pemirsa setia Reca Buntung melalui channel Reca Buntung. Cerita ini dikirimkan oleh seorang pedagang angkringan yang mengaku dirinya setia mendengarkan Reca Buntung 24 jam mengudara. Sebut saja namanya Pak Yono. Pak Yono sudah berjualan angkringan kurang lebih 10 tahun di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Tidak jauh dari tempat Pak Yono berjualan, ada seorang penjual lain. Kita sebut saja Pak Anang. Pak Anang berjualan angkringan kurang lebih berjarak 500 meter dari tempat Pak Yono berjualan. Pada suatu malam, ada sebuah kejadian yang sampai saat ini tidak bisa dilupakan oleh Pak Yono. Suatu malam pada pukul 9, Pak Anang telah bersiap untuk membereskan dagangannya. Tidak sengaja, dirinya melirik ke arah utara, di mana itu menjadi titik tempat Pak Yono berjualan. Kemudian, Pak Anang melihat seseorang masuk ke dalam angkringan Pak Yono. Orang tersebut cukup aneh, karena suasana angkringan yang remang-remang, sehingga Pak Anang tidak bisa melihat begitu jelas bentuk, wajah, dan perawakan dari seseorang yang masuk ke angkringan Pak Yono tersebut. Tapi ada yang aneh. Ukuran dari orang yang masuk ke angkringan tersebut tidak seperti wujud manusia pada umumnya. Badannya besar, tubuhnya tinggi, dan kulitnya gelap. Dalam hatinya, Pak Anang mulai menggumam. Dirinya mulai merasakan keanehan. Kemudian, Pak Anang secara sengaja berjalan menuju ke angkringan Pak Yono. Nampak dari kejauhan, Pak Yono sedang melayani pelanggan tersebut. Semakin dekat Pak Anang berjalan menuju angkringan Pak Yono, semakin jelas dan nampak sosok dari pelanggan Pak Yono tersebut. Ternyata benar, sosoknya memang berbeda dari manusia pada umumnya. Badannya besar, tinggi, dan kulitnya gelap, amat sangat gelap. Semakin dekat Pak Anang berjalan, semakin dia mampu melihat wajah dari pelanggan Pak Yono tersebut. Belum sempat masuk ke dalam angkringan Pak Yono, Pak Anang tiba-tiba terdiam. Pak Yono pun nampak masih santai melayani si pelanggan tersebut. Namun tak disangka, yang dilihat Pak Anang di depan matanya berbadan besar, tinggi, berkulit hitam, badannya dipenuhi dengan bulu, dan ada taring di bagian mulutnya. Pak Anang tidak berkutik, dia hanya diam dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tetap mengawasi dari luar angkringan Pak Yono.
Tak berapa lama kemudian, pelanggan itu pun pergi. Dan Pak Yono nampak sangat bahagia. Segera kemudian, Pak Anang bergegas berlari menuju ke angkringan Pak Yono. Dirinya menanyakan, "Pelangganmu tadi siapa?" Pak Yono menceritakan, itu pelanggan yang amat sangat baik. Dirinya juga tidak tahu, karena ini baru pertama kali dirinya didatangi oleh orang tersebut. Dan Pak Yono amat sangat bahagia, karena berdasarkan ceritanya, pelanggan tersebut memberikan uang 50.000 dan tanpa minta kembalian. Pak Anang semakin terkaget-kaget. Kemudian dia memastikan kembali untuk bertanya kepada Pak Yono, seperti apa sosok pelanggan yang dia lihat tadi. Pak Yono pun menjelaskan, pelanggan yang datang tadi adalah orang yang berpakaian rapi, menggunakan tas, kulitnya putih, dan tampan. Seketika Pak Anang pun terkaget-kaget. Apakah dia berhalusinasi? Tapi kemudian Pak Anang ingin memastikan kembali. Dia meminta Pak Yono untuk membuka lacinya, di mana laci tersebut menjadi tempat untuk menaruh uang yang diberikan oleh pelanggan laki-laki tersebut. Yang sebelumnya Pak Yono mengatakan bahwa dirinya mendapatkan uang 50.000. Ternyata di dalam lacinya tersebut ketika dibuka tidak ada sama sekali uang pecahan 50.000. Pak Yono pun terkejut. Loh, kemana uangku tadi? Tadi ada 50.000 sudah kutaruh di sini, katanya. Kemudian Pak Anang pun berusaha untuk menenangkan. Mereka duduk dan kemudian Pak Anang menjelaskan, menceritakan apa yang ia lihat dari kejauhan tadi. Pak Anang menceritakan bahwa pelanggan yang datang tadi memiliki perawakan yang besar, tinggi, badannya berbulu, kulitnya hitam, dan memiliki taring di bagian mulutnya. Pak Yono pun seketika terkejut, masih setengah tidak percaya. Tapi akhirnya dia pun yakin bahwa apa yang dilihat Pak Anang itu adalah sesuatu yang benar adanya. Karena uang 50.000 yang diberikan oleh pelanggan tersebut dan tidak mau diberikan kembalian, nyatanya tidak ada. Demikian tadi pemirsa, sebuah cerita pengalaman misteri yang telah dikirimkan oleh pemirsa setia Reca Buntung dari Kulon Progo yang merupakan penjual angkringan. Pak Yono, terima kasih banyak atas ceritanya. Kita nantikan cerita dari pemirsa juga, cerita misteri dari pemirsa untuk bisa kita angkat di sini. Pemirsa bisa kirimkan melalui sosial media kami di Instagram, email, maupun melalui WhatsApp Reca Buntung. Dan kita tunggu dukungan dari pemirsa untuk channel ini dengan subscribe, memberikan like, komen, dan share video ini. Nyalakan notifikasi agar pemirsa selalu mendapatkan informasi kalau kami upload video baru. Kita jumpa lagi di episode berikutnya dengan cerita misteri lainnya. Saya Leonova pamit. Parah.